Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, hasil pemeriksaan forensik memiliki peran yang penting dalam proses pengungkapan fakta dari suatu peristiwa tindak pidana. Hasil forensik nantinya bisa membuat terang suatu tindak pidana. Lalu apa urgensi otopsi dan digital forensik dalam pengungkapan perkara pidana? Kita akan membahasnya telah bergabung bersama kami dari luar studio, ahli forensik FKUI dari RSCM, Ibu Yuli Budiningsih, dan nantinya kita juga akan berbincang bersama ahli hukum pidana Effendi Saragih. Dan sebelumnya kita akan sapa dulu Ibu Yuli. Selamat malam Bu Yuli. Selamat malam. Baik, Bu Yuli berbicara mengenai forensik, bagaimana sebetulnya peran pemeriksaan forensik dalam proses pengungkapan fakta dari suatu kasus? Ya, baik. Mungkin saya jelaskan dulu forensik itu apa. Jadi forensik itu adalah cabang atau spesialistik dari ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan serta membantu menyelesaikan masalah-masalah hukum lainnya. Nah, jadi Baik. Ya, dalam mengungkap tindak pidana di mana terkait dengan tubuh manusia, tentu dokter berperan dalam memeriksa tubuh manusia karena dokter adalah ahli tubuh manusia, begitu. Jadi nanti pengetahuan apa yang ditemukan, fakta-fakta apa yang didapat dari hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan luar maupun pemeriksaan dalam, nah itu digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah, membuat terang suatu perkara. Oke. Demikian, Mbak. Bu Yuli, apa saja sebetulnya yang didapat dari hasil pemeriksaan forensik? Apa saja? Ya, jadi pemeriksaan forensik meliputi pemeriksaan luar, external examination, itu pemeriksaan dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari sisi luarnya dulu. Jadi semua apa yang ada, yang ditemukan di dalam tubuh manusia itu dicatat. Jadi ada luka, ada perbedaan warna, atau apa saja yang ditemukan itu dicatatkan. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam. Jadi pemeriksaan dalam itu bedah atau otopsi. Nah, itu tujuannya adalah untuk menentukan atau mencari cause of death-nya, serta juga mekanisme of death-nya seperti apa. Dengan melakukan seluruh pemeriksaan, jadi pemeriksaan melihat organ-organ dalamnya semuanya diperiksa, kemudian ditambah dengan pemeriksaan penunjang lainnya. Jadi pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan lain yang berguna untuk diagnostik dari apa yang ditemukan. Oke, untuk forensik sendiri, ini artinya apakah bisa menjadi bukti, misalnya untuk mengenai kesesuaian antara keterangan alibi dari saksi maupun tersangka? Ya, tentu saja iya. Jadi misalnya ya pada kasus penembakan, dari luka yang ditemukan, dokter akan mengetahui mana luka tembak masuk, mana luka tembak keluar. Kemudian juga jaraknya bisa diperhitungkan atau bisa dilihat dari gambaran yang ditemukan. Apakah ini luka tembak tempel, jarak dekat atau jarak jauh. Di mana luka tembaknya, di mana luka tembak masuk maupun luka tembak keluar. Sehingga apabila ada suatu kasus, maka itu bisa kita lihat apakah benar sesuai dengan fakta yang kita temukan pada tubuh korban. Baik, Bu Yuli dan juga pemirsa, bagaimana hasil forensik nantinya akan mempengaruhi keputusan hakim di pengadilan dalam menjatuhkan vonis? Kita akan segera berbincang bersama ahli hukum pidana Effendi Saragih, namun kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.
Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dan telah bergabung di studio ahli hukum pidana Bapak Effendi Saragih. Selamat malam Pak Effendi. Selamat malam Ibu. Baik Pak Effendi, tadi kita sudah berbincang dengan Bu Yuli mengenai forensik, tapi untuk putusan hakim sendiri, bagaimana kemudian hasil forensik ini nantinya akan mempengaruhi keputusan hakim di pengadilan dalam menjatuhkan sanksi? Ya, terima kasih Ibu, terima kasih semuanya. Jadi kalau dikatakan bagaimana pengaruhnya hasil forensik ini terhadap putusan pengadilan atau untuk dalam proses pemeriksaan perkara pidana, tentu saja sangat menentukan. Karena hasil forensik itu atau khususnya untuk perkara-perkara pidana, tentu saja itu kan merupakan salah satu alat bukti. Salah satu alat bukti yang sebagaimana kita tahu namanya alat bukti itu kan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan menemukan tersangkanya. Sehingga dengan adanya alat bukti antara lain tadi misalnya hasil forensik, tentu saja itu untuk meyakinkan hakim dalam mengambil suatu keputusan. Jadi kalau misalnya buktinya nggak kuat, ya kurang mendukung untuk memberikan keyakinan kepada hakim untuk memutuskan suatu perkara, tentu saja hakim tidak akan memutuskan perkara. Artinya hasil forensik ini menjadi keterangan ilmiah yang ditunggu dalam sistem peradilan seperti itu? Ya, untuk saat ini memang khususnya forensik itu ya sudah merupakan hasil ilmiah ya, pemeriksaan yang berdasarkan dengan ilmu pengetahuan, sehingga bisa menunjukkan apa yang setelah terjadi terhadap suatu hal, yang kapan terjadinya, di mana terjadinya, itu bisa menunjukkan semuanya, bahkan bisa menunjukkan sebenarnya pelakunya siapa gitu ya. Dan bagaimana hubungan antara pelaku dengan korban bisa ditunjukkan nanti dari hasil-hasil suatu pemeriksaan forensik itu. Begitu menurut saya. Baik, pemeriksaan forensik kita kembali ke Bu Yuli. Bu Yuli, dalam setiap kasus ataupun dalam setiap peristiwa, apakah penanganan forensiknya ini berbeda-beda atau seperti apa? Nah, pemeriksaan forensik tentu saja ada metodologinya dan ada SOP yang sudah standar. Jadi ada standarnya. Tentu saja sama. Apapun kasusnya, prosesnya sama kira-kira. Tinggal titik beratnya saja di mana yang harus lebih diperhatikan. Tetapi pada intinya bahwa harus objektif, ketelitian, dan fakta-faktanya dikumpulkan, didokumentasikan dengan baik, kemudian dicari hubungannya. Nah itu sama. Kasus apapun tetap diperiksa dari A sampai Z. Seperti itu. Dan memiliki standar yang sama dimanapun seperti itu ya Bu Yuli? Iya, ada standarnya. Berapa lama sebetulnya waktu yang dibutuhkan untuk proses forensik ini Bu? Tentu saja tergantung kasusnya ya. Kalau lukanya sedikit tentu bisa lebih cepat. Lukanya banyak akan memakan waktu lebih banyak. Kemudian juga dari temuan-temuannya, kalau misalnya sudah jelas artinya dalam pemeriksaan itu kita sudah bisa menentukan ya sebab kematiannya apa. Nah itu bisa lebih cepat. Tapi kalau kadang-kadang juga ada otopsi yang di mana kita tidak bisa menentukan COD-nya, cause of death-nya apa, itu tidak bisa kadang-kadang walaupun sedikit kasus itu tapi bisa terjadi demikian. Nah itu akan memakan waktu lebih lama karena akan mencari dengan pemeriksaan penunjang yang lainnya yang lebih dalam lagi. Baik. Nah selain otopsi ada juga mengenai forensik digital. Nah Pak Effendi, mengapa forensik digital diperlukan dalam penyelidikan berbagai kasus? Iya, terima kasih. Jadi nama juga digital forensik atau forensik digital itu kan adalah aktivitas ya untuk mencari atau menemukan suatu barang bukti dari suatu perangkat digital kan gitu ya. Dan namanya juga barang bukti, sebagaimana kita tahu di dalam hukum acara pidana kita memang semuanya harus berdasarkan alat bukti. Tentu saja karena memang hasil dari digital forensik itu merupakan salah satu alat bukti,
yang diakui di hukum pidana kita, baik itu yang bersifat umum maupun yang pidana khusus, maka tentu saja digital forensik itu sangat diperlukan dalam setiap suatu perkara. Tentu saja tidak semua perkara yang menyinggung soal yang atau berhubungan dengan perangkat digital. Tetapi sebagaimana kita tahu pada umumnya untuk saat ini dalam era global lagi ini, era digital ini, boleh dibilang semua tindakan atau perbuatan manusia itu sudah selalu menyentuh perangkat-perangkat digital itu. Nah, ini apa saja yang termasuk barang bukti dari digital forensik ini, Pak Effendi? Ya, kalau dibilang apa saja yang menjadi alat bukti dalam forensik digital itu, ya semua misalnya apa yang bisa ditemukan, yang merupakan ya jejak digital yang bisa dibuka atau diungkapkan oleh ahli forensik digital, ya itu semua bisa menjadi alat bukti. Dan macam-macam ya, yang apa namanya, macam-macam informasi yang bisa didapatkan dari suatu kegiatan digital forensik ini. Ya bahkan informasi itu bisa mengungkap banyak hal. Ya informasi itu bisa saja berupa bahwa untuk mencari bahwa benar dengan suatu alat bukti digital itu bisa menunjukkan adanya suatu tindak pidana, bahkan bisa menunjukkan bagaimana modus suatu tindak pidana. Tapi jika barang bukti digitalnya tidak ditemukan ataupun hilang, apakah ini bisa ditelusuri tanpa ada barang atau fisiknya seperti itu? Iya, kalau namanya barang digital itu kalau sudah tidak ada, lalu apa yang diforensik kan gitu ya? Dari mana dia mencari jejaknya kalau tidak barangnya sendiri tidak ada. Yang diforensik itu tentu ya perangkatnya itu, barangnya itu yang diteliti, apa namanya itu dioperasi lah, dibuka semua gitu loh, sehingga mengungkapkan apa yang ada di dalam itu yang merupakan jejak digital dari seseorang atau dalam yang berhubungan dengan orang-orang yang berhubungan dengan suatu tindak pidana. Gitu. Baik, kita kembali ke otopsi bersama Bu Yuli. Bu Yuli, apakah pada kasus temuan jenazah misalnya, apakah semua kondisi temuan fisik jenazah ini dapat diproses atau misalnya ada batasan kondisi tertentu? Semua tetap diproses, cuma hasilnya memang tergantung dari kondisi tadi. Jadi misalnya mayat atau korbannya sudah sangat membusuk, tentu temuannya akan terbatas atau informasi yang didapat dari fakta tersebut jadi kurang akurat atau kurang jelas dibandingkan pemeriksaan pada tubuh korban yang masih bagus gitu, masih baik. Jadi memang disarankan pemeriksaan jenazah atau otopsi itu dilakukan sesegera mungkin karena ada proses perubahan tubuh mayat, perubahan tubuh setelah kematian. Itu ada proses nanti sampai tingkat pembusukan. Kalau sudah terjadi pembusukan, maka gambaran-gambaran luka ataupun temuan-temuan lainnya yang penting itu bisa menjadi samar dan tidak seperti pada waktu awal. Jadi ada perubahan. Gitu. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kita akan mengetahui ataupun membahas lebih dalam mengenai apa saja yang bisa mengganggu hasil forensik. Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Effendi, dengan adanya otopsi dan digital forensik, apakah ini menjadi sebuah metode yang bisa kemudian untuk mencari alat bukti, terutama dalam mengungkap sebuah kasus? Iya, terima kasih. Jadi kalau otopsi saya pikir sudah sangat lama ya dipergunakan dalam setiap suatu penyelidikan apapun penyidikan. Dan memang otopsi ini kan lebih ditujukan kepada tindak pidana tertentu saja, misalnya yang sifatnya material ya, tindak pidana material. Karena dengan tindak pidana material itu perlu mengetahui
apakah hubungannya perbuatan itu dengan kematian tadi misalnya korban gitu ya. Harus melihat itu yang bisa menentukan itu adalah hasil otopsi itu sendiri. Akan mengetahui apa penyebab kematian seseorang itu. Apakah penyebab kematiannya itu cocok nggak, sesuai nggak dengan apa yang disangkakan melakukan suatu perbuatan itu. Sehingga tanpa otopsi akan sulit menentukan bahwa si A yang meninggal adalah akibat perbuatan dari si pelaku itu. Makanya itu sangat penting adanya otopsi tersebut. Begitu juga dengan digital forensik itu. Digital forensik itu kan untuk mencari, tadi saya katakan, untuk bisa mencari banyak informasi. Dari informasi itu bisa dilihat, misalnya siapa yang menjadi pelaku dari suatu perbuatan dan apa hubungannya pelaku dengan korban. Dan terus mencari kapan kejadiannya, di mana kejadiannya, dan bahkan bisa mengarahkan suatu penyelidikan. Penyidikan menjadi lebih terarah apabila sudah diperoleh suatu informasi dari suatu digital forensik. Dan digital forensik itu sendiri nanti tentu saja diolah, ya, mengolah, menemukan apa isinya dari semuanya itu berupa informasi. Informasi itulah nanti yang menjadi alat bukti dalam suatu proses penegakan tindak pidana itu sendiri. Untuk pengungkapan kasus pidana, Bu Yuli, jika kondisinya waktu kematian seseorang dengan waktu forensik berbeda cukup lama seperti beberapa minggu, apakah kemudian ini akan mempengaruhi hasil forensik? Bisa demikian, bisa juga tidak. Pada pemeriksaan jenazah yang sudah lama, beberapa minggu ya tadi dikatakan, itu kan sudah jaringan lunak dari tubuh itu sudah hancur. Sehingga kerusakan-kerusakan atau luka-luka yang terjadi pada jaringan lunak tadi sudah tidak bisa dinilai lagi. Tetapi apabila kekerasan atau luka-lukanya mengenai jaringan keras, misalnya tulang, nah itu masih bisa ditemukan, masih bisa menjadi bukti yang bisa berbicara, fakta yang bisa berbicara. Jadi misalnya luka yang mengenai luka kekerasan yang mengenai tulang, nah itu akan membekas di tulang dan itu masih bisa dijadikan bukti, fakta. Tetapi yang mengenai jaringan lunaknya itu sudah hancur, tidak bisa dinilai lagi. Seperti itu. Jadi memang sangat mempengaruhi, sehingga disarankan untuk melakukan pemeriksaan sesegera mungkin sebelum sampai bahan atau tubuhnya itu rusak. Karena kalau rusak memang fakta-faktanya bisa hilang atau tidak bisa ditemukan. Baik, Bu Yuli, terakhir ke Pak Effendi, ringkas saja, artinya sejauh ini dari pandangan Anda bagaimana perkembangan mengenai penerapan otopsi ataupun digital forensik ini dipakai dalam pengungkapan kasus di Indonesia? Ringkas saja, Pak. Terima kasih. Kalau otopsi saya kira sudah cukup populer dan sudah sering dipakai, bahkan sudah boleh dibilang dikatakan seperti kewajiban dari suatu pengungkapan suatu proses perkara pidana. Dan begitu juga dengan digital forensik, pun sudah merupakan saat ini, apalagi dengan zaman serba digital semua, dan semua persentuhan masyarakat itu sudah tidak bisa dihindarkan dengan suatu perangkat digital, sehingga saat ini memang sudah cukup maju dan memang ahli-ahli forensik juga digital juga memang sudah cukup banyak di Indonesia, dan kita pun memang mengharapkan ahli-ahli digital itu untuk bisa memberikan perannya dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Demikian. Baik, terima kasih Pak Effendi Saragih, ahli hukum pidana, dan juga terima kasih Ibu Yuli Budiningsih, ahli forensik FK UI dan RSCM telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News untuk kali ini.